Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin was-shaimin wal musallin wal musakkin wal mu'takifin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Sadaqallahu alazim. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita berada pada malam ke-23. Insya Allah 8 hari lagi kita lebaran ya. Ada yang pengen cepat, ada yang pengen lambat ya. Ada yang pengen lambat? Ada, alhamdulillah. Jadi yang pengen lambat itu orang-orang yang merasakan nikmatnya bulan Ramadan, gitu ya. Kalau yang pengen cepat mungkin merasakan apa? Tersiksa di bulan Ramadan, ya baru mungkin ya. Beberapa waktu lalu saya di satu masjid ada seorang yang membaca sholawat pakai mic dan suaranya bagus. Selesai sholat tarawih, beliau curhat. Aduh Ustaz, saya ini aslinya tukang nasi goreng. Terus gimana? Katanya biasanya omzet hampir 1 juta. Sekarang kadang-kadang pernah cuma 50.000. Nah ini berarti bulan Ramadan gak berkah. Saya bilang justru itu berkah. Karena dapatnya sedikit, Bapak jadi rajin ke masjid, gitu ya. Alhamdulillah. Dan di masjid itu harganya nggak bisa dipakai uang, nggak bisa pakai fulus. Nah, kalau Bapak Ibu nilai nanti ini kehadiran di masjid ini nggak ada bandingannya ya. Kehadiran di masjid ini tidak ada yang bisa menyamai mata uang apapun ya. Tidak akan bisa dibayar. Cuma kadang-kadang keimanan kita naik, kadang turun gitu ya. Dan alhamdulillah kata Pak Ustadz, katanya akhir-akhir ini makin maju. Gitu ya. Umat Islam makin maju. Salat tarawihnya ya. Jadi ini adalah saringan dari Allah sebetulnya ya. Jadi Allah mungkin ingin menyaring. Nah, kan ada bagian-bagian kan? Allah menciptakan surga, Allah juga menciptakan neraka. Ada yang masuk surganya masuk langsung, ada yang melalui proses. Saya kira semua itu adalah proses. Dan di akhir Ramadan ini, di antara ibadah yang sangat dianjurkan adalah ibadah namanya apa? I'tikaf, gitu ya. I'tikaf wal 'akifin, dan orang-orang yang beriktikaf. Di antara orang yang dicintai Allah adalah orang-orang yang senantiasa beriktikaf. Kalau bisa nih 10 malam akhir ini enggak pulang-pulang. Nah, bisa enggak? Saya kira yang bisa ini Pak Ustadz yang di masjid ini bisa itu. Nah, ini orang-orang keren ya, orang-orang keren. Jadi profesi atau kegiatan yang secara tidak langsung mendorong, gitu ya, mendorong untuk beriktikaf. Pak DKM mungkin termasuk yang paling rajin, pengurus itu termasuk paling rajin ke masjid, iktikaf. Hadirin jamaah yang berbahagia, iktikaf ini ibadah yang sangat istimewa. Di beberapa masjid itu penuh masjid itu ya. Bahkan di dalam ayat Ramadan itu ada wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha
Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun. Ini ada dalam satu ungkapan di ayat-ayat Ramadan itu berbicara tentang orang i'tikaf, jangan menyentuh istrimu. Tuh. Jadi kalau lagi i'tikaf jangan menyentuh istrimu. Kalau menyentuh istrimu berarti batal. Balik lagi dari awal. Itu ya. Gitu. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lahun wa antum libasul lahun hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Nah, sebetulnya i'tikaf ini untuk bertaubat gitu ya. Fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna. Jadi malam itu boleh di bulan Ramadan berhubungan dengan istrinya boleh, kecuali di saat i'tikaf. Batal i'tikafnya. Balik lagi dari awal. Hadirin jamaah yang berbahagia, itulah ibadah yang Rasulullah selalu lakukan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kalau kita cinta Rasul itu, cinta Rasul itu buktikan dengan diantaranya iktikaf, ya, melaksanakan iktikaf. Tapi ini berat Pak, berat sekali. Mungkin dari 100 orang Islam yang bisa iktikaf 10 hari nggak banyak, kecuali di Masjid Al-Fitrah. Insya Allah 100%. Yang iktikaf apa yang belum iktikaf? Nah gitu. Tapi meskipun begitu boleh, meskipun 1 jam kita niatkan untuk iktikaf. Jadi iktikaf itu apa? Iktikaf itu adalah berdiam di masjid taqarruban ilallah. Diam di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan salah niat. Diam di masjid karena biar gak diomelin di rumah, bukan. Diam di masjid agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia. Saya amati banyak masjid termasuk Al-Fitrah yang menyelenggarakan program ini ya. Iktikaf ini bagus sekali. Keren. Bukan keran ya, keren. Di WA keren, gambarnya keren. Baik, ada 4 hal yang bisa disampaikan. Yang pertama adalah iktikaf itu sarana mendekatkan diri kepada Allah. Jadi betul kita di masjid baca Quran, kita tadabbur ayat Al-Quran, mungkin diskusi tentang agama, mungkin kita tinggalkan dulu WA atau kurangi WA. Yang tadinya setiap 5 menit buka WA jadi 1/2 jam, gitu ya. Yang tadinya nonton YouTube per sekian menit dikurangi dan lain sebagainya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu targetnya itu. Iktikaf dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Maka nih full 10 malam terakhir kalau bisa masjid jangan dikunci. Ya kalau bisa, kalau nggak bisa ya kunci. Tapi insya Allah masjid ini full ya. 10 malam terakhir nggak dikunci ya. Insya Allah ya. AC-nya jangan dimatiin kayak gini adem. Kata ini ya, DKM Jogokarian. Ini DKM Jogokarian ya. Katanya jadi DKM itu nggak boleh orang pelit. Kalau orang pelit itu kan dikit-dikit dimatiin AC-nya, nanti membengkak. Padahal masjid itu kan udah diskon 50% ya. Biaya listriknya ya kalau nggak salah ya. Insya Allah ada jalan. Jangan sampai masjid ini AC sering dimatiin ya. Akhirnya orang untuk iktikaf tidak tertarik gitu ya. Jadi buatlah program yang bagaimana agar orang-orang senang beriktikaf. Hadirin jamaah yang berbahagia,
Yang kedua, i'tikaf itu adalah untuk mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Sudah saya hitung kan, pernah saya hitung 1 bulan itu 30 hari. Lebih baik dari 30 hari kali 1000, berarti 30.000 hari. 30.000 malam. Artinya apa? Kalau di malam itu ada Lailatul Qadar, misalnya kita Ustaz nih sholat tarawih 1 malam itu ya, malam itu Lailatul Qadar. Itu aja berpikirnya logis ya. Kalau kita di malam itu Lailatul Qadar, kita tarawih, maka pahala kita seperti lebih dari 30.000 kali lipat itu. Itu ya kalau kebaikan. Gimana kalau keburukan? Nah, kalau keburukan Allah itu Maha Rahman Rahim, tetap 1 kali lipat. Enak ya jadi orang Islam ya. Kalau berbuat baik Allah lipatkan sampai 30.000 kali lipat. Maka kalau imannya kuat, ini udah nggak muat Ustaz. Itu di bawah itu apa namanya? Yang ada saung itu apa? Tenda itu penuh tuh. Nah, kalau semuanya paham ini ya tentang i'tikaf ya, tentang mencari malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maka ada satu hadis taharrau Lailatul Qadr fil witr minal ishril awahir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil 10 terakhir. Kalau saya menyimpulkan sebetulnya yang paling aman enggak begitu. Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam Ramadan. Itu pasti ada satu ya. Khawatirnya nanti di awal. Kenapa demikian? Karena kan ayatnya itu inna anzalnahu fi lailatil, aku turunkan Quran di malam Lailatul. Nah, Lailatul Qadar kan kita peringati nuzul Quran malam keberapa? 17. Ya kan? Khawatirnya ada di sebelum. Jadi yang bagus itu full Ramadan diisi dengan ibadah dan kebaikan-kebaikan, karena hari ini tinggal sisanya. Kita mudah-mudahan kalau ada di sisanya ini kita dapat malam Lailatul Qadar. Hadirin jamaah yang berbahagia. Yang ketiga, amalan utama ternyata adalah al-i'tikaf. Dalam i'tikaf ini apa saja? Yang pertama baca Quran. Bukan ngobrol yang enggak perlu ya. Kalau ngobrol yang perlu bagus. Ya, al-i'tikaf. Yang kedua, selain tilawatul Quran, berzikir dan memperbanyak istighfar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada satu hadis, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani 'alal mizan hasbunallah habibatani lir rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau di Ramadan bahkan banyak baca itu, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ada lagi menjauhi hal sia-sia ya. Jadi di dalam i'tikaf ini jauhkan hal-hal sia-sia. Sia-sia itu yang tidak berfaedah ya. Yang tidak bermanfaat. Isilah dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat, dan yang terakhir adalah memperbanyak doa dan bermuhasabah diri. Doa ya. La yaruddul qada illa doa. Apa itu? Tidak akan ada yang berubah takdir kecuali doa. Menurut para ulama, malam Lailatul Qadar itu adalah penentu 1 tahun ke depan. Nih Pak Ustadz, tahun depan mau dapat apa? Itu ditentukan malam itu. Kalau tiba-tiba di malam itu takdirnya kurang bagus, lalu kita tidak berdoa, ini bahaya. Tapi kalau di malam itu takdir ke depan ini ada kurang bagus, kita berdoa, insyaallah la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Insyaallah Allah hilangkan tuh yang kurang baik menjadi baik. Wala yazidu bil umri illa sadaqah. Tidak ada yang bisa menambah umur kecuali dengan bersedekah. Hadirin jamaah yang berbahagia, jadi ini tinggal
8 malam lagi. 8 malam apa 7 malam? 8 malam lagi ya. Sama hari ini ya, malam ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya dengan i'tikaf sesuai dengan kemampuan kita. Sekarang meskipun sejam kita niatkan nawaitul i'tikafa taqarruban ilallah. Saya niat beriktikaf dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.